Lo mesti punya signature offer, satu tawaran yang benar-benar khas diri lo banget, sehingga lo diingat dengan tawaran tersebut. Hai, welcome back to this channel. Gua Umar, ngebantu lo jadi infopreneur, ngasilin puluhan ratusan juta dari ilmu yang lo punya. Ketika lo menjadi infopreneur, lo harus bikin produknya. Info produk. Tapi kita coba berpikir jangan dari sisi produknya dulu, tapi dari sisi offernya, tawarannya. Karena seringkali bahkan kita bikin offer, kita tawarin orang padahal produknya belum jadi. Namanya pre-sale. Jadi kita jual dulu, ada uang masuk, baru kita bikin produknya. Apakah itu memungkinkan? Sangat-sangat memungkinkan. Konsep pre-order pada dasarnya. Tapi kalau kita secara offernya nggak solid, nggak bagus, seringkali produk kita nggak laku. Banyak sekali kreator atau infopreneur yang udah capek-capek bikin e-book, bikin e-course, capek nulis, capek rekam, capek ngedit, ketika dijual nggak laku. Itulah kenapa kita perlu over validation. Kita perlu coba cek apakah tawaran kita ini kemakan nggak sama market. Apakah kita udah menyasar target market, niche, audience yang tepat. Apakah kita sudah mengidentifikasi problem yang real, nyata, dan dirasakan? Apakah kita sudah mengidentifikasi masalah yang cukup besar sehingga mereka mau invest di info produk kita? Itulah kenapa bikin aja dulu offernya, lalu kita tawarkan. Nah, untuk membuat signature offer ini, kita harus benar-benar spesifik. The riches are in the niches. Ketika kita mau ngincar uang yang banyak, maka kita harus punya niche yang jelas. Sehingga kita menjadi kategori king, raja di kategori yang kita ciptakan sendiri. Kategori yang isinya ya cuma kita, sehingga kita akan menjadi top of mind dari orang-orang yang butuh solusinya. Kalau lu pingin jual info produk di niche self-development, siap-siap aja mati berdarah. Kenapa? Karena udah banyak banget orang yang bahas self-development. Apa uniknya lu di antara jutaan orang lainnya? Misalnya self-development, lu pingin khusus bahas tentang communication. Masih umum. Apa spesifiknya? Apakah komunikasi dengan pasangan? Apakah public speaking? Apakah komunikasi dengan nulis? Apa yang lo pilih? Misalnya public speaking buat siapa? Public speaking buat sales, buat trainer, buat anak kuliah. Ketika lo udah punya target spesifik untuk niche lo, untuk audience lo, untuk customer avatar lo, personal lo, maka lo akan bisa bikin produk yang lebih tailor, yang lebih spesifik, unik, untuk orang tersebut saja. Selain itu, masalahnya juga harus cukup besar sehingga orang mau invest, membeli info produk lo. Misalnya, kalau gue di niche productivity, gue ngejual gimana caranya orang dari chaos menjadi produktif. Orang dari terdistraksi, malas, suka nunda, jadi produktif dan mau take action terus. Dan akhirnya menjadi satu signature offer. Apa itu? Sebuah course produktivitas. Namanya Complete Productivity Breakthrough. Course ini adalah course andalan gue dan yang memang paling banyak dibeli. Ketika orang beli course ini, bukan berarti gue cuma dapat duit dari situ doang. Kenapa? Karena setelah orang ikutin course ini, dia akan tertarik untuk ikuti course-course lainnya. Course manajemen waktu, course fokus, course belajar efektif, dan banyak course gue yang lain. Tapi signature-nya yang gue tampilin di depan, yang gue jualin terus, itu adalah Complete Productivity Breakthrough yang ngebantu lo dari malas-malasan jadi super produktif. Dari mana gue dapat transformasi ini dibutuhkan oleh market? Yang pertama, gue mengalaminya sendiri. Jadi itu cara cepatnya ya. Kalau lo bingung, harus riset market, harus bikin kuesioner, harus interview orang, mending lo ngebantu diri lo di masa lalu. Apa hambatan, masalah, challenge, struggle yang lo hadapi di masa lalu, itu lo bisa bikin produk. Itu cara cepatnya. Tapi lo bisa validasi dengan tanya orang lagi. Dan ketika gue tanya orang, oh iya ternyata masalahnya ya itu-itu lagi. Keahlian gue di productivity bisa ngebantu orang, artinya gue monetize informasi dan ilmu yang gue punya ke dalam satu course yang strukturnya rapi. Atau kalau niche lo content creator, gimana caranya dari bingung cari ide konten, punya sistem konten yang konsisten ngasih kita ide yang berkualitas menggunakan AI, dan itu bisa jalan otomatis. Gimana caranya lu ngabisin puluhan jam per pekan untuk bikin konten di sosial media menjadi hanya 1 jam per hari saja? Itu akan bernilai sangat mahal ketika lo ngomong dengan orang yang tepat. Ketika lo emang target orang yang butuh solusi atas permasalahan itu. Sekarang gue juga bantu infopreneur yang stuck. Target audiens gue saat ini adalah kreator atau infopreneur yang sudah mulai, setidaknya sudah pernah sekali bikin low ticket digital product seperti ebook atau e-course, tapi salesnya, uangnya segitu-segitu aja. Dan mau level up dengan cara apa? Bisa jadi dengan membuat low ticket produk yang lain, bisa jadi membuat high ticket produk atau offer, merapikan funnelnya, mengaktifkan email marketing, WhatsApp marketing, membuat konsep CRM yang menyeluruh, sehingga orang akan beli lagi dan beli lagi
lagi membuat sistem referral dan affiliate. Jadi itu adalah keahlian gue, yaitu personalized coaching, personalized consulting, di mana gue ngebantu. Berarti kan jelas kan siapa yang gue bantu, dan outputnya apa? Punya funnel yang jalan otomatis. Jadi, lu nggak perlu capek-capek lagi, nge-follow up, bikin segala macam. Udah ada funnelnya yang jadi, orang nanti tinggal ikutin aja alurnya. Jadi, customer journey-nya rapi. Itu adalah yang gue tawarkan sekarang. Itulah tahap pertama, yaitu membuat dream outcome yang jelas. Jadi, lu menyasar siapa, masalah dia apa, solusi apa yang lu kasih ke dia, yang nyatanya kerasa ke dia itu kayak gimana. Yang kedua adalah unique mechanism. Mekanisme yang lu kasih ke dia apa? Lu nggak bisa cuma sekedar kasih informasi dari ChatGPT terus lu copy paste. Orang pasti akan kerasa juga ketika ngikutin informasi yang lu jual. Ah, ini mah bikinan AI doang. Ah, ini mah receh doang. Ah, ini mah kulit doang. Mana nih intinya? Kuncinya adalah lu punya sebuah framework, lu punya satu cara berpikir. Contohnya di course gue yang Complete Productivity Breakthrough tadi, gue punya namanya CPF, Complete Productivity Framework, seperti ini. Di mana ini adalah isi dari course gue. Ini adalah framework ketika gue ngajarin, oh kita sekarang di tahap ini, lu sekarang di bagian yang mana? Lu masalahnya di bagian apa? Sehingga orang akan terbantu hanya dengan satu framework ini. Framework itu ada banyak jenisnya, ada sekedar step by step, ada sekian komponen, ada visual framework yang emang ada tampilannya, tapi lo harus punya kerangka. Bukan hanya sekedar mind map, bukan hanya sekedar outline, tapi memang framework yang lo bisa kasih ke orang yang beli course lo, produk lo, ebook lo, sehingga mereka tinggal ikutin framework itu, maka mereka bisa mencapai solusi yang dijanjikan. Misalnya, 5-step email profit blueprint, atau 15-day creator system, atau apapun niche lo. Misalnya, public speaking tadi, 6 confidence pillars. 6 pilar-pilar kepercayaan diri yang bikin lo bisa ngomong depan umum tuh cas-cus lancar tanpa ada filler words lagi. Itu kan framework. Yang ketika lo udah rancang frameworknya dengan benar, lo sajikan juga dengan bagus, terstruktur, ada kurikulum yang jelas, itu akan benar-benar ngebantu. Pilar yang pertama adalah dream outcome, pilar yang kedua adalah unique mechanism, pilar yang ketiga adalah tangible deliverables. Jadi jelas apa yang lo kasih. Lo kasih modul kah? Template, workbook, checklist, lo kasih coaching session, lo kasih Q&A setiap minggu, lo kasih group mentoring, atau apa nih? Lo ngasihnya dalam bentuk apa? Ini yang lo janjikan. Dan sekalipun lo udah tahu apa yang lo mau kasih secara real, lo nggak harus langsung bikin sekarang. Misalnya, ada modul, ada template, ada workbook. Kan itu butuh waktu lama ya bikinnya ya. Bikin aja pre-order dulu, lo bikin sebuah landing page yang sederhana, terus lo tawarin ke audiens lo siapa yang mau. Kalau ada 2, 3, 5 orang yang mau, baru lo bikin. Lo announce kapan lo akan kasih si modulnya. Jadi ini akan membuat lo udah tahu bahwa ini offer yang kemakan, baru lo bikin. Daripada capek-capek bikin, tapi nggak ada yang beli. Dan pilar terakhir yang keempat adalah bukti. Proof. Apa buktinya bahwa course lo, produk lo, ebook lo ini itu membantu, bermanfaat. Ilmu lo ini ada gunanya. Lo bisa gunakan testimoni dari orang yang sudah mengikutinya, success stories, before after, studi kasus. Kalau lo belum punya testimoni gimana? Cari 5 orang temen lo atau orang-orang di sekitar lo yang sesuai ya dengan target market ini. Jangan yang random. Yang sesuai, lo kasih ke mereka gratis, minta testimoni. Itu cara paling mudah, cara paling sederhana untuk memulai. Atau seenggaknya lo bisa kasih bukti, proof terkait ilmu lo ini dari pengalaman lo sendiri. Misalnya lo dulunya kayak gimana, terus jadi gimana. Ini ilmunya, ini yang gue share. Itu kan udah ada proof yang paling sederhana. Tapi tentu saja semakin banyak testimoni, success stories, itu akan membuat orang akan semakin mau untuk beli. Jadi memang itulah nature-nya dari info produk. Pertama kali dibikin, belum ada bukti. Ketika nanti udah terbukti di banyak customer, maka kita akan lebih punya banyak testimoni, dan itu akan menjadi mesin sales yang menggulung terus, dan akhirnya you have your own money printing machine. Lo bakal punya offer yang ngalirin duit ke lo terus-menerus meskipun lo tidur. So, itu dia 4 pilar signature offer. Yang pertama, dream outcome jelas. Yang kedua, punya unique mechanism atau framework-nya. Yang ketiga, deliverables-nya apa, dalam bentuk apa. Dan yang keempat, lo punya proof, lo punya bukti yang ngebuktiin bahwa produk lo ini works dan berguna buat mereka. Gue kasih contoh finalnya. Misalnya lo seorang video editor dan lo pingin jual skill editing video lo. Bukan ngeditin orang ya, tapi ngebantu orang untuk bisa jadi video editor juga. Ngajarin orang gimana caranya video editing. So, misalnya promise lo, dream outcome lo adalah bantu lo ngasilin 5 juta per bulan sebagai freelance video editor. Jelas kan? Siapa yang ditarget? Calon video editor. Orang yang baru belajar edit video. Apa yang didapatkan? Dia bisa dapat income 5 juta per bulan dengan cara freelancing. Kemudian, unique mechanism lo apa? Fast flow editing system. Itu yang lo bikin sendiri. Apa itu fast flow editing system? Ada 5 tahapannya. Ada komponen-komponennya. Ada caranya, metodenya. Nah, itu yang lo jual.
Lalu deliverables-nya apa? Lo bisa bikin sebuah course di mana isinya ada 10 modul, ada template preset-preset juga, dan ada grup untuk saling diskusi dan bertanya dengan mentor. Proof-nya apa? Lo bisa buktiin diri lo sendiri sebelum jadi video editor, dan sekarang ketika menjadi video editor yang punya banyak klien, lo bisa ngasilin berapa, terus lo bisa tunjukin juga orang-orang yang sudah lo bantuin jadi editor, gimana testimoni mereka, kesan mereka, apa yang berubah dalam hidup mereka, dan itulah 4 pilar yang terpenuhi di course video editing lo. Ini cara yang bisa lo lakukan, simple, jelas, dan bakal laku. So, signature offer bukan hanya akan menghasilkan lo banyak duit karena produk lo laku keras, tapi akan menguatkan branding, authority, dan bahkan akan membuat lo menjadi raja di kategori yang lo ciptakan. Ketika lo udah punya niche yang spesifik, maka customer tidak lagi mencari yang paling murah dan akhirnya perang harga seperti di marketplace. Karena orang ngincar ilmu lo, ngincar diri lo yang ngajarin. Mereka mau belajar ke lo karena mereka percaya sama lo, soalnya lo udah punya 4 pilar tadi. So, jangan lupa praktekin, dan kalau lo mau gue bimbing, gue bersamai one-on-one, silahkan klik link di deskripsi untuk jadwalin one-on-one free consultation bareng gue atau tim gue. See you on the next video.